Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku nih guys, di siang hari yang cerah ini. Hari ini kebetulan cuaca di Balikpapan lagi panas terik banget, cerah, cerah banget alhamdulillah. Kayaknya yang lagi pada jemur pakaian nih cepet kering banget sih ini soalnya emang panas banget. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya guys. Alhamdulillah hari ini kondisi aku sehat. Alhamdulillah masih bisa makan dengan enak. Masih bisa ke kantor juga. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi hari ini untuk ngobrol-ngobrol seru yang pastinya topiknya pasti bakal berbeda dari yang kemarin. Kira-kira kita bakal ngomongin apa ya guys hari ini? Hmm, ada yang bisa tebak nggak nih kita bakal ngomongin apa? Hari ini aku bakal sharing sih, sharing pengalaman aku, pengalaman pribadi aku tentang, ayo tentang apa? Ada yang bisa tebak nggak nih? Oh ya, sebelum aku lanjut untuk ceritain pengalaman aku mau mau ngucapin makasih banget buat teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video aku yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih udah meluangkan waktunya sekitar 20 menit ya untuk menonton video aku. Makasih ya guys. Ngelihat ada yang nonton meskipun beberapa, itu tuh buat aku tuh makin semangat semangat untuk buat video lagi, semangat untuk konten. Oke, lanjut. Jadi hari ini aku bakal ceritain pengalaman aku jadi anak kos. Jadi anak kos. Jadi for your information ya guys. Saat ini kan aku domisilinya di Balikpapan. Cuma rumah orang tua aku itu di ujung Balikpapan malah sudah masuk daerah Samboja, bukan wilayah Balikpapan. Jadi perjalanan dari rumah orang tua ke pusatnya Balikpapan itu kurang lebih 1 jam. Nah, itu kenapa aku mau cerita pengalaman aku jadi anak kos. Jadi, flashback ya guys, aku tuh jadi anak kos tuh kurang lebih 6 tahun. Jadi 6 tahun tuh aku hidup jadi anak kos. Aku mulai ngekos itu dari kuliah. Kuliah aku kan 3 tahun, jadi aku kos itu selama 3 tahun itu juga. Sebenarnya kalau boleh milih, awalnya tuh aku tuh nggak mau ngekos karena eh, gimana ya, dari SMA terus tuh ke kuliah aku pengen tetap tinggal bareng sama orang tua lah ya. Cuma karena emang terkendala di jarak, karena tempat kuliah aku tuh ada di Balikpapan dan rumah aku kan di Samboja ya. Nah itu perjalanan dari rumah ke kampus itu tuh kurang lebih 1 jam, bahkan 1 jam 20 menit, kadang sampai 1 jam 15 menit, tergantung kecepatan motor yang aku bawa. Nah, saat itu sih aku nyoba ya, maksudnya nyoba untuk nggak nggak ngekos. Jadi tuh kalau nggak salah ada sekitar beberapa bulan aku tuh bolak-balik pulang pergi dari rumah kampus. Nah, cuma emang aku ngerasain banget kendalanya kalau lagi hujan. Bener-bener kalau lagi hujan tuh ya kasihan banget lah intinya dari rumah kehujanan. Ntar di tengah jalan udah hujan. Terus ternyata beberapa meter kemudian hujan lagi sampai kampus hujan. Kayak bener-bener stop-stop berapa kali gitu. Terus orang tua juga melihatnya kan kasihan ya saat itu. Jadi ya udah disaranin untuk ngekos. Udah jadi akhirnya aku cari-carilah ini apa tuh tempat kos. Nah, FYI juga ya guys, jadi awal aku kuliah aku tuh nggak bawa kendaraan pribadi. Jadi aku tuh emang nggak bawa kendaraan pribadi karena emang kendaraan pribadi di rumah itu kan cuma ada 2 dan itu tuh lagi dipakai juga untuk sehari-hari di rumah. Jadi aku nggak bisa bawa motor. Jadi aku itu nebeng sama teman yang kebetulan rumahnya itu gak jauh dari rumahku dan satu kampus, satu kelas juga. Jadi makanya itu aku nebeng sama dia. Terus waktu aku udah cari-cari kosan, alhamdulillahnya itu aku dapat itu kosan deket banget sama kampus, bahkan jalan kaki aja bisa. Kayaknya jalan kaki 5 menit aja tuh nyampe. Alhamdulillah banget dapat yang deket. Terus ternyata di situ juga banyak tuh teman-teman seangkatanku meskipun beda jurusan yang udah lebih dulu ngekos di situ. Jadi em, pengalaman jadi anak kos yang pertama kali aku ngerasain. Ya, aku bukan pertama kali sih untuk jauh dari orang tua, karena sebelumnya sejak SMP kalau aku ikut lomba-lomba gitu, pasti kan keluar kota ya, itu kan pasti bisa sampai 2 sampai 4 hari untuk nginep di hotel jauh dari orang tua itu aku udah terbiasa dari situ sih guys, alhamdulillahnya. Jadi nggak yang
baru pertama kali ngekos, malam pertama udah nangis-nangis bombay gitu tuh enggak, kalau aku sih enggak. Cuma mungkin ada dapat seminggu ngekos ya, seminggu ngekos gitu, aku ngerasa kayak, apa, enak tuh, ternyata lebih enak ya tinggal sama orang tua daripada kos gitu. Kalau kos kan, kalau kita sakit apa gimana tuh kayak nggak ada yang bantuin, aku mikirnya tuh dulu tuh kayak gitu guys, di awal aku ngekos tuh kayak gitu. Nah, cuma semakin waktu berjalan terus berjalan, ya akhirnya aku happy aja sih, karena emang, kekuatan apalagi kalau kos-kosanku yang pertama itu banyak kamarnya kan. Jadi kayak ya udah kita tuh bisa makan bareng, masak bareng, ada ruangan kayak kumpul-kumpul gitu, ada TV-nya juga, jadi bisa ngobrol, nugas bareng di situ. Jadi alhamdulillah sih, jadi akunya juga nggak merasa kesepian gitu kan. Jadi ya senang, happy gitu. Selama aku jadi anak kos tuh, aku bisa dibilang itu jarang banget masak. Ini di kos yang pertama ya. Di kos yang pertama tuh aku jarang masak, kecuali kalau emang lagi diajakin tuh bareng sama teman-teman sekos, ayo masak dong, sokongan gini-gini." Gitu. Ya udah akhirnya masak bareng. Selebihnya sih aku masak nasinya aja sih guys di kos, selebihnya tuh aku beli lauknya di luar gitu. Selain karena emang aku saat itu aku males banget masak, terus juga rasanya tuh kayak, ih males masak, orang yang makan cuma aku aja gitu kan, ya udah mending beli aja gitu aku mikirnya. Ya udah cuma semakin lama ngekos di situ, mungkin aku ngekos di situ tuh, kosan yang pertama yang deket banget sama kampus tuh kurang lebih itu ada setahun kah, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah, itu tuh setahun. Setahun apa? Iya ya kurang lebih itu setahun. Ya udah, terus di situ emang kos yang pertama ini tuh vibes-nya itu kekeluargaan banget ya, kekeluargaan banget. Bahkan di kosan situ tuh juga ada anak yang beda kampus sama aku gitu kan, ada kampus lain gitu, tapi kita bisa berbaur satu sama lain, ngobrol, enak juga. Ya pokoknya vibes-nya vibes kos-kosan yang ramah gitu, kos-kosan yang asik, seru. Kadang kita juga enaknya jadi anak kos tuh guys, kalau apa ya, kalau jalan tuh kan maksudnya, ya udahlah kamu bebas pulang jam berapa, itu bahasa kasarnya, tapi kan juga tetap izin orang tua ya, "Ah, hari ini aku keluar ke sini," gitu. Terus juga kadang tuh kita suka ngejadwalin, "Eh, ayo entar kita nonton bareng, jalan bareng," kayak gitu. Jadi ya enak, seru, rame-rame gitu. Itu kosan aku yang pertama. Kosan aku yang pertama itu overall seluruhnya dari tempat tinggal, kebersihan, sama ibu kosnya itu baik-baik, alhamdulillah baik. Malah saat itu aku ingat banget loh, aku tuh dijadikan PJ untuk Eee, jadi kita tuh kan sokongan WiFi ya, kita pasang WiFi biar enak juga kalau kita nugas. Jadi aku tuh dijadikan PJ, jadi anak-anak kalau mau bayar uang WiFi itu ke aku, setornya tuh ke aku, terus nanti juga aku juga yang bakal bayar itu ke IndiHome-nya gitu. Jadi ibu kosku itu alhamdulillah baik, ibunya tuh baik. Kalau menurut aku ya ibunya tuh baik ke aku. Kayak yang lain juga sih menurutku juga baik, tapi aku nggak tahu ya selebihnya kayak apa, cuma emang baik. Bahkan kita pernah disuruh main-main ke rumahnya beliau, baik banget. Terus tempatnya juga udah bersih, terus tuh dapur, kamar mandi semuanya tuh bersih, gitu. Cuma waktu itu yang ngebuat aku pindah nih dari kosan yang pertama ke kontrakan, yang kedua ini tuh kontrakan, emang ada satu dan lain hal yang ngebuat aku pindah, karena aku merasa sudah tidak nyaman aja di situ, terus juga pengennya ini, tinggal bareng sama teman aku yang lain gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku pindah dari kosan yang pertama ke kosan yang kedua. Ini tapi lebih nyebutnya ke kontrakan sih guys, jadi kontrakan. Jadi, eee, yang ini kontrakanku yang kedua ini itu tuh jaraknya lumayan dari kampus, mungkin sekitar 10 menit kalau naik motor dari kampus. Nah alhamdulillahnya aja setelah waktu aku pindah ke kontrakan ini, aku udah bawa motor sendiri alhamdulillah, ada rezeki lebih jadi bisa beli motor, alhamdulillah aku udah bawa motor sendiri. Nah emang perjalanannya dari kontrakan ke kampus ini lebih jauh lagi, mungkin sekitar 10 menit itu kalau naik motor, gitu. Terus di kontrakan ini aku tinggal bareng sama 2 orang temanku yang lain, mereka tuh dari luar kota Balikpapan semua. Jadi kita tinggal bareng bertiga di situ, kontrak. Nah, di situ kalau di kontrakan kita jadi sering masak. Memang bener sih aku merasa perbedaannya banget sih. Kayak kan dapurnya sendiri, kamar mandinya sendiri, terus tuh ada kamar, terus ada ruang tamu gitu. Dan di situ tuh
kita jadi sering masak dan belanja bareng. Itu seru banget sih emang, seru banget. Pokoknya drama-drama kos itu, bukan drama sih, kisah-kisah, cerita-cerita anak kos tuh pokoknya seru-seru banget. Salah satunya yaitu suka masak bareng, belanja bareng, kayak gitu kan. Terus itu ini heboh-hebohnya ketika kita udah nyuci, terus ternyata hujan lebat, terus siapa yang kita andelin ketika semua jadwal kuliahnya tuh barengan di jam yang sama gitu. Dan untungnya aja alhamdulillah dulu itu di kontrakan ini itu di sebelah rumahnya itu tetangganya itu baik. Jadi kayak bapak-bapak sama ibu-ibu kayak udah kakek-kakek nenek-nenek gitu. Dia tuh baik kalau misalnya hujan, dia itu ngeminggirkan pakaian kita biar nggak kena hujan. Jadi ya alhamdulillah sih baik di situ. Terus juga overall di kontrakan ini tuh tempatnya rame. Jadinya tuh warga-warganya juga yang sering ini loh, kayak di dekat situ ada toko, ada bengkel, rame lah intinya. Sering keluar-keluar juga, nggak sepi gitu kan. Cuma dari sini juga aku bakal pindah lagi ke kos yang ketiga. Nah, di sini alasan kenapa aku pindah di kos ketiga sebenarnya itu karena temanku tuh ada masalah kalau nggak salah ya sama yang kalau nggak salah ingat temanku tuh ada masalah sama yang pemilik kontrakan ini karena kan kita bertiga akhirnya kalau satu keluar ya udah keluar sama-sama gitu, keluarnya sama-sama ya udah jadi akhirnya kita memutuskan untuk keluar dari kontrakan itu pindah ke kosan. Nah kali ini aku cari bareng sama temanku juga yang sebelumnya tinggal bareng sama aku di kontrakan. Kita pengennya carinya itu di kawasan yang perumahan jadi biar lebih tenang aja karena kan udah mau deket-deket semester akhir ya maksudnya biar lebih tenang aja gitu. Terus ya udah akhirnya dapat dapat di kosan kosan khusus muslimah di salah satu perumahan di sekitar kampus. Nah, ini jaraknya lumayan juga nih. Kurang lebih 10 menit juga sih dari kampus. Cuma memang dia di wilayah perumahan gitu. Ya udah ya tinggal di situ. Kalau di sini tuh vibes-nya memang kalau aku ngerasanya agak-agak serem gimana soalnya di sebelah kosan kita tuh rumah kosong, rumah gede tapi kosong banget, mana tempat tadi pojokan. Jadi ya gitu, cuma aku nggak pernah sih yang kayak sendirian di kosan lama banget itu nggak pernah. Aku kalau sendirian di kosan itu paling sebentar ntar ada lagi yang datang gitu. Cuma emang vibes-nya itu eh, agak-agak gimana gitu. Karena kan ini ya mungkin karena bangunannya itu bangunan lama, jadinya itu apa em, jadinya kayak ngerasanya tuh kayak takut aja gitu loh waktu di kosan yang ketiga ini gitu. Tapi emang khusus sih mah. Terus itu di situ juga lengkap, ada dapurnya, ada kamar mandi, bahkan tempat cuci juga ada. Ya bersih lah, bersih. Ibu kosnya juga baik banget, ibu kosnya perhatian banget, tuh pagar, ada pagaran gitu. Jadi kayak lebih safety aja gitu. Terus yang di sini, kenapa juga dari sini tuh aku bakal pindah lagi guys. Jadi kalau di total tuh aku ngekos itu selama kuliah tuh di 4 tempat. Selama kuliah di 4 tempat. Dari sini tuh aku pindah lagi ke kosan di dekat kampus. Deket banget, sampingan sama kosan aku yang pertama kali aku tempatin tuh waktu jadi maba tuh. Di situ aku pindah. Kenapa aku pindah? Karena saat itu aku PKL-nya tuh di Banjarmasin dan otomatis kan ya udah aku habiskan kosanku, aku bawa barangku pulang ke rumah. Setelah itu baru aku ngekos lagi di dekat kampus, dekat banget ya kan yang tadi aku bilang 5 menit doang dari kampus. Di situ di situ emang cuma satu kamar, nggak ada dapurnya, kamar mandinya di luar, tapi aku nyaman karena di sini aku tinggal sendiri. Jadi dari kosanku 1, 2, 3, aku tuh tinggal bareng sama teman-teman, sama temanku. Satu kamar tuh diisi 2 orang, satu kamar 3 orang. Nah, yang ini yang kosanku yang keempat, ini aku benar-benar tinggal sendiri. Itu kenapa aku milih buat tinggal sendiri, karena aku pengen punya waktu sendiri, punya privasi sendiri, karena ini kan udah mau semester akhir ya, aku pengen lebih fokus aja untuk menyelesaikan skripsiku saat itu. Pilihanku kenapa aku memilih untuk tinggal sendiri. Dan alhamdulillahnya aja ibu yang punya kosan ini baik banget, baik banget. Aku manggilnya itu Bude. Baik banget. Sampai ketika aku sakit, saat itu aku tuh sakit mah, mungkin gara-gara kebanyakan nugas, begadang, terus tuh waktu makannya nggak teratur kan, jadi molor-molor gitu. Akhirnya aku sakit mah. Di situ tuh aku dibantu juga sama mas suami yang saat itu masih jadi calon, itu juga dibantu. Dan untungnya aja, videonya ini baik banget sampai
nyiapin makanan, nyiapin teh anget, aku inget banget budenya tuh baik banget, bude sama padanya tuh baik banget. Ya pokoknya di kosan ini meskipun cuma sepetak, cuma kamar doang, terus tuh juga tempat tidurnya yang biasa aja, tuh sama ada lemari kayu biasa sama meja meja kayu biasa sama lemari pakaian yang satu gitu biasa. Tapi aku ngerasa vibes-nya tuh hangat banget karena emang karena aku sendiri ya, aku ngerasanya kayak ya udah aku bebas ngapain aja ya aku mau ngapain aja tuh ya bebas gitu loh. Terus mau kamu nugas, mau kamu enggak, mau tidur sembarang itu enak banget. Terus juga di sini di kosan itu dilengkapi sama mesin cuci. Jadi enak banget, sumpah enak banget, pas banget buat anak-anak yang semester akhir kayak aku saat itu skripsian kan sibuk kayak nggak bisa ini apa enak banget ada mesin cuci jadi nggak capek ngucek-ngucek kayak gitu. Jadi di kosan aku yang keempat itu kesanku itu enak banget. Pemilik kosnya juga ramah baik banget, baik banget. Terus akunya juga nyaman, tenang juga gitu. Nah, setelah aku lulus kuliah, aku keterima kerja di tengah kota Balikpapan. Awalnya aku nggak ngekos dulu, aku bolak-balik dari rumah ke tempat kerja itu jaraknya kurang lebih 1 jam aku naik motor. Nah, karena orang tua aku tuh kasihan kali ya melihat aku, jadi disaranin buat ngekos aja. Akhirnya aku ngekos lah di tempat kenalan orang tua aku. Itu jaraknya dari kantor ke rumah yang aku tinggalin tuh mungkin sekitar 5 menit. Nah, di situ. Jadi aku tinggal. Cuma sebenarnya itu bukan kos-kosan ya guys. Jadi lebih kepada rumah tingkat. Nah, kenalan orang tua aku ini tinggal di bawah. Nah, di atas itu ada 3 kamar, tapi kosong karena anak mereka udah pada menikah, berkeluarga, udah keluar masing-masing lah, punya tempat tinggal masing-masing. Akhirnya aku disuruh tinggal di atas gitu loh, biar apa daripada kosong gitu. Tapi aku tetap bayar ya, tetap bayar bahasanya aku tetap ngekos di situ. Cuma memang di bawah tuh ya keluarga kayak biasa, ya dapurnya yang di bawah. Terus kamar mandinya kamar mandi umum barengan kayak gitu. Di situ aku kurang lebih 3 tahun, 3 tahun aku 3 tahun aku ngekos di situ. Ya udah kayak kenal banget gitu. Cuma ya memang karena sama-sama kenal orang tua aku tuh suami istri tuh sama-sama kerja, terus sama-sama jualan, jadi emang kalau pagi tuh sepi banget, karena kan pada jualan di pasar ya. Cuma setelahnya kalau malam ya rame gitu. Cuma aku overall nyaman, cuma yang buat aku lagi-lagi dari sini aku pindah itu emang karena ada satu dan lain hal yang buat aku semakin gak nyaman. Terus yang kedua juga karena naik turun tangga ya, karena kan di lantai 2 itu cukup buat aku capek. Kadang per berapa bulan tuh aku harus pijit karena aku ngerasa kayak capek banget gitu naik turun gitu. Setelah itu aku pindah lagi guys, aku pindah pindah kosan dan yang jaraknya dari kantor ke kosan itu tuh 15 menit. Aku pindah kosan. Di situ tuh di sini tuh lebih enak lagi menurutku ya. Ya memang kasur ada, terus kamar mandinya di dalam nggak ada dapur, tapi lemarinya gede terus ada kulkas juga dan di situ aku ngerasa nyaman-nyaman banget. Cuma emang aku nggak lama tinggal di kosanku yang terakhir. Karena setelah itu aku memutuskan untuk berhenti menjadi anak kos karena untuk mempersiapkan pernikahanku kan saat itu. Jadi gitu guys. Eh sedikit cerita tentang pengalaman aku jadi anak kos. Jadi suka dukanya jadi anak kos itu kalau udah sakit itu kan sendiri ya. Kadang kalau mau ngabarin orang tua itu bener-bener gak enak, takutnya itu khawatir. Terus juga kalau misalnya kita lagi kesusahan atau apa tuh bener-bener ya teman-teman itu tuh ngebantu banget kalau misalnya kita lagi kesusahan atau apa. Ya siapa yang kita mintain tolong kalau bukan teman-teman kita gitu. Terus suka dukanya jadi anak kos, kalau saat itu aku tuh bener-bener kayak dibilangin temanku tuh hemat banget. Karena emang aku sehemat itu waktu jadi anak kuliahan, karena emang dikasih uang saku yang nggak banyak. Terus terlebih juga akunya tuh kalau punya keinginan tuh maunya beli pakai uangku sendiri. Jadi ya udah ketika aku bisa dikasih samu, aku bener-bener oh aku pengen beli A, aku sisihkan lah terus sisanya untuk makan sehari-hari gitu. Tapi juga waktu jadi anak kos, aku tuh juga usaha guys. Jadi aku punya online shop dari tas, dari pakaian, hijab, rok, pokoknya masker sampai kemarin zaman COVID tuh kan aku masih ngekos ya. Sampai aku jualan itu tuh alhamdulillah terbantu banget. Jadi dari zaman kos, dari zaman kuliah waktu ngekos itu Aku aku nerima uang saku tuh cuma sampai semester 2. Selebihnya kan aku ngekos. Nah, selama ngekos tuh alhamdulillah aku bisa menuhin kebutuhan pribadiku sendiri meskipun uang kosnya masih
setengah dibantu orang tua, setengah aku bayar sendiri, alhamdulillah. Enaknya jadi anak kos tuh gitu, kalau emang lagi nggak banyak tugas atau nggak banyak kerjaan ya udah ngambil aja. Aku kok waktu itu juga ngambil freelance jadi guru private, karena aku inget aku ngambil tuh karena apa ya, karena buat nambah-nambah pemasukan juga, terus selain itu juga karena emang kuliahnya lagi nggak banyak tugas, ya udah kenapa enggak gitu kan. Ya gitu deh buat kalian yang saat ini masih jadi anak kos, semangat ya. Pasti nanti ada fasenya deh, kalian kangen-kangen masa jadi anak kos. Kayak aku sekarang nih, kadang kangen ya jadi anak kos yang serba hemat, makannya gini-gini, terus tuh enaknya sendiri gitu. Tapi kan sekarang fasenya udah beda ya. Sekarang aku bukan jadi anak kos lagi, tapi emang tinggalnya udah nggak bareng orang tua. Tapi sekarang udah punya temen nih yang bakal nemenin aku seterusnya, insya Allah. Semangat buat teman-teman yang masih jadi anak kos sampai sekarang. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, lakukan yang terbaik buat diri kalian. Yang terpenting adalah jaga kesehatan kalian selama jadi anak kos. Jangan sampai buat orang-orang yang di sekeliling kalian tuh khawatir. Oke, sekian sharing-sharing aku tentang jadi anak kos. Sampai ketemu di sharing-sharing yang lain. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.